Menantu Super Han San Qian. Bab 6211, Hari Kemenangan Besar. Seperti inilah taktik kekuasaan. Anda mungkin terlihat sangat naif atau bahkan bodoh, tetapi efek sesungguhnya jauh lebih kuat daripada banyak hal yang Anda bayangkan. Oleh karena itu, politisi selalu senang memainkan trik ini. Di mata mereka, rakyat tentu saja sangat pintar, tetapi ini hanya sebagian saja. Sebagian lainnya adalah orang-orang bodoh. Mereka mungkin tidak benar-benar bodoh, tetapi karena kepribadian mereka atau faktor-faktor lain, mereka mudah mempercayai beberapa orang dan beberapa kata. Kemudian, setelah dipengaruhi oleh mereka, langkah selanjutnya adalah menyebarkan kata-kata mereka dan memengaruhi beberapa orang di tengah. Akhirnya, semacam opini publik terbentuk secara bertahap. Mereka tidak takut bahwa banyak orang pintar akan melihat kebohongan mereka, karena akan ada orang-orang yang tertipu oleh mereka yang secara otomatis akan membersihkan suara-suara yang berlawanan ini. Pada saat yang sama, orang-orang yang benar-benar pintar, sampai batas tertentu, berpikir bahwa kebohongan seperti itu benar-benar naif dan konyol, jadi berdasarkan ini, mereka meremehkan untuk membantah, dan tentu saja suara mereka tidak keras. Di bawah begitu banyak pertimbangan, semua taktik kekuasaan mereka yang tampaknya aneh dan naif secara alami berubah menjadi fakta yang tidak dapat dihancurkan. Lucu dan naif, tetapi efeknya sangat bagus. Sepanjang zaman, berapa banyak orang yang menertawakan ketidaktahuan dan kenaifan politisi, dan bahkan bertanya-tanya bagaimana orang seperti itu bisa duduk di posisi itu. Inilah alasannya. Sama seperti sekarang, jelas bahwa kelompok orang ini telah kehilangan segalanya, tetapi setelah pencucian putih mereka, mereka harus mengakui bahwa banyak orang berbaju hitam telah dicuci otaknya. Mereka juga bersedia mempercayai fakta ini. Mereka tentu tidak kalah dengan yang lain dalam keterampilan, dan musuh tidak sekuat dan tak terkalahkan seperti yang dibayangkan. Semua ini sebenarnya karena kesalahan manajemen mereka. Han San Qian seperti orang-orang pintar itu, yang melihatnya tetapi meremehkan untuk mengatakannya, dan tidak ada gunanya mengatakannya. Bagaimanapun, dia hanya seorang manusia, berapa banyak suara yang bisa dia buat? Berapa banyak orang yang akan mendengarkan suara itu? Bagus sekali, sangat hebat. Han San Qian mencibir. Tim 1 dari Aula Cabang, ikuti aku dan Tetua Agung untuk menjaga bagian belakang. Sisanya, ikuti utusan khusus dan yang lainnya untuk mundur. Tetua keempat meraung, dan perintah pun diberikan. Sebenarnya, yang paling dikhawatirkan orang bukanlah bahwa Anda mungkin diserang dengan gila-gilaan, tetapi bahwa Anda berada dalam situasi yang putus asa. Saat ini, pasukan telah mendapatkan kembali pijakan mereka, dan mereka akan mundur. Mundur berarti mereka akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Tentu saja, semua bawahan juga tenang sekaligus, menghadap Han San Qian, dan mengikuti perintah atasan mereka dengan tertib. Pertama, sebuah tim yang terdiri dari sekitar 4 atau 500 orang, yang dipimpin oleh Tetua Agung dan Tetua keempat, dengan cepat bergegas ke depan dan mengepung Han San Qian. Setelah itu, yang lainnya dengan cepat mengatur dan berkumpul, dan di bawah pengaturan utusan khusus terkemuka, mereka membentuk tim besar yang efektif dan mundur ke belakang dengan cara yang perkasa. Melihat musuh hendak melarikan diri, Kuer sedikit cemas sejenak, dan ingin menyerang dan mengejar, tetapi dia terlalu lelah, jadi serangan itu sebenarnya tidak ada artinya. Itu tidak menyebabkan banyak kerusakan, juga tidak menyebabkan terlalu banyak kepanikan bagi musuh. Tetapi tidak ada cara lain, ini sudah batasnya. Adapun Han San Qian, tetua pertama dan tetua keempat tahu betul bahwa dengan kekuatan mereka, mereka sebenarnya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan yang efektif pada Han San Qian. Namun, agar pasukan dapat mengungsi dengan aman, orang-orang ini tidak menunggu Han San Qian untuk mengambil tindakan, dan memimpin dalam menyerang Han San Qian. Jika mereka bertindak lebih dulu, mereka dapat mengambil inisiatif tertentu. Tentu saja, mereka juga tahu betul bahwa Han San Qian sekarang sangat kelelahan dan tidak sekuat sebelumnya. Jadi, tentu saja, mereka lebih berani. Di depan kuburan, melihat bahwa musuh benar-benar mulai mundur, kura-kura tua dan yang lainnya senang sekaligus cemas. Bab 6212, seluruh pasukan bersukacita.
Tak perlu dikatakan lagi, alasan kegembiraan itu adalah pasukan Han San Qian telah menyelesaikan pembalikan, yang tentu saja merupakan hal besar yang membuat semua orang gembira. Namun, kekhawatirannya adalah karena Han San Qian telah mengeluarkan perintah, tidak seorang pun diizinkan untuk bertindak secara pribadi tanpa kehendaknya, jadi sekarang mereka tidak dapat melakukan apapun dan hanya dapat menyaksikan pihak lain mundur dan melarikan diri. Hei, untuk apa ini? Tuan Han seharusnya meminta kita untuk mengirim beberapa pasukan sejak lama. Dengan cara ini, ketika pihak lain ingin mundur, kita dapat mengalahkan anjing yang jatuh itu. Raja Naga Tua itu cukup cemas. Lagi pula, jika mereka memanfaatkan kesempatan ini, tidak akan dikatakan berapa banyak kerugian yang dapat mereka timbulkan bagi musuh, tetapi setidaknya itu akan cukup untuk menyebabkan beberapa korban di pihak lain. Semua orang adalah musuh, tidak ada yang namanya membunuh lebih sedikit atau lebih banyak. Selama Anda dapat membunuh musuh, bahkan jika hanya ada satu, itu adalah keuntungan darah. Kura-kura tua dan sapi aneh itu sebenarnya memiliki emosi yang sama dengan Raja Naga Tua. Bagi mereka, Han San Qian harus berhati-hati, tetapi bukankah itu terlalu berhati-hati? Tidak ada gunanya merasa cemas. Kita ingin mengejar sekarang, tetapi sebenarnya sudah terlambat. Kata sapi aneh itu. Kura-kura tua itu tersenyum pahit, baiklah, berhentilah mengeluh. Meskipun pengaturan saudaraku agak mengkhawatirkan dalam arti tertentu, jangan lupa, apa gunanya jika kita mengejar mereka sekarang? Semakin jauh para pelaut dari air, semakin lemah dan menurun efektivitas tempur mereka secara alami. Faktanya, bahkan jika mereka mengejar terlalu jauh, mereka tidak memiliki efektivitas tempur yang cukup untuk menyebabkan banyak kerusakan pada musuh. Yah, itu benar, kecuali kita pergi lebih awal dan berdiri di dekat musuh terlebih dahulu, dan kemudian menyerang mereka pada saat kritis. Dalam serangan cepat, mereka akan relatif bingung, dan orang-orang kita akan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada mereka pada saat itu. Kura-kura tua itu mengangguk sambil tersenyum, baiklah, jika kita pergi pada saat itu, kita sebenarnya akan menghadapi masalah lain. Sama seperti yang dikatakan saudara tertua, bagaimana jika yang lain putus asa? Menurutku kita tidak perlu mempertanyakan apa yang dilakukan kakak tertua. Lagi pula, siapa di antara kita yang bisa memimpin kita untuk melakukan serangan balik total terhadap musuh dalam situasi ini? Raja Naga Tua dan Banteng Aneh itu memikirkannya dan itu benar. Jika mereka memimpin tim sendirian, apalagi melakukan serangan balik, bahkan jika mereka hampir tidak bisa mengimbangi, mereka akan memiliki cukup uang untuk kembali dan membakar dupa untuk leluhur mereka. Sialan, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi kita bisa menghibur mereka, ayo. Raja Naga Tua selesai berbicara, lalu dia meraung, dan Perdana Menteri Turtle bergegas maju. Raja Naga, apa yang kau inginkan? Perdana Menteri Turtle berkata dengan hormat. Raja Naga Tua mendengus dingin dan berteriak, sampaikan perintah kepadaku, semua orang berteriak bersama. Ah! Perdana Menteri Turtle sedikit bingung. Dia pikir dia akan memberi perintah untuk mengejar musuh, tetapi pada akhirnya, dia meminta prajuritnya untuk berteriak. Operasi macam apa ini? Sialan, kita tidak bisa mengejar bajingan-bajingan itu sekarang, tetapi kita tidak bisa hanya duduk di sana tanpa melakukan apa-apa. Berteriaklah dengan keras untukku, sialan, kita tidak bisa mengalahkan para idiot itu, hanya berteriak, dan menakut-nakuti mereka sampai mati. Ah! Perdana Menteri Turtle tercengang. Dia tidak menyangka Raja Naga Tua akan memberikan perintah seperti itu. Harus dikatakan bahwa ini agak tidak konsisten dengan kepribadian Raja Naga Tua. Dia benar-benar memberikan perintah yang keterlaluan. Ah sial, cepatlah dan suruh semua orang bertindak segera. Raja Naga Tua melambaikan tangannya. Para pelaut telah ditekan dan dipukuli begitu lama, Raja Naga Tua telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama. Sekarang, dia akhirnya mendapat kesempatan, mengapa kamu tidak memukuli mereka sampai mati? Namun, karena mereka benar-benar tidak bisa bertarung, wajar saja jika mereka mengaum beberapa kali untuk melampiaskan amarah mereka. Perdana Menteri Turtle tidak berani mengabaikan dan berlari turun dengan cepat. Karena formasi telah diatur sejak lama, oleh karena itu, setelah perintah diberikan. Raungan.
Seluruh pelaut meraung seperti guntur. Suara itu mengguncang 9 langit, dan suara itu bersiul di langit. Pada saat itu, langit dan bumi tampak sedikit bergetar. Pria malang berpakaian hitam itu awalnya mundur dengan tertib di bawah perlindungan tetua agung dan yang lainnya. Tiba-tiba, dia mendengar raungan yang rapi di belakangnya. Dia langsung berpikir bahwa para pelaut datang untuk membunuhnya. Satu persatu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia dengan cepat bubar dan berlari mati-matian menuju kejauhan. Tetua Agung dan Tetua keempat juga terpengaruh sampai batas tertentu, dan mereka juga terkejut. Adapun Han San Qian. Bab 6213 Kegembiraan luar biasa. Memanfaatkan momen ketika tetua dan yang lainnya terganggu, Han San Qian langsung melancarkan serangan. Tetua Malang dan kelompoknya, meskipun mereka memiliki semangat juang tertentu, sama sekali tidak mampu menahan serangan Han San Qian. Mereka akhirnya tidak mampu melawan dan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Saat suara di sana berhenti dan berteriak lagi, tetua dan tetua keempat, setelah mengorbankan puluhan saudara, tidak lagi mampu melawan Han San Qian dan memilih untuk melarikan diri. Setelah mengejar beberapa langkah, Han San Qian memilih untuk menyerah. Baginya, itu sudah cukup. Meskipun orang-orang berpakaian hitam ini akan kehilangan mobilitas mereka di malam yang gelap, musuh yang malang itu tidak boleh dikejar. Kekuatan fisik Han San Qian sendiri pada dasarnya telah mencapai batasnya, dan ada hal lain. Setelah orang-orang ini menghilang di bawah tanah lagi, Han San Qian tidak akan dapat menemukan mereka. Oleh karena itu, berdasarkan situasi ini, tidak perlu menyia-nyiakan upaya itu. Musuh benar-benar mundur, dan di sana, Raja Naga Tua dan gerombolannya juga dengan bersemangat bergegas ke sini untuk pertama kalinya, dan kepala desa tua memimpin Lotus dan budak kecil itu untuk berlari sepanjang jalan. Tuan Han, Anda benar-benar dewa. Kepala desa tua itu sangat bersemangat, dan emosinya pada dasarnya penuh. Baginya, pria berbaju hitam itu adalah iblis yang mutlak. Orang-orang biasa seperti mereka tidak akan berani memprovokasi dia. Biasanya, mereka bahkan tidak berani menatapnya. Tetapi hari ini, mereka tidak hanya melihat pria berbaju hitam itu, tetapi mereka juga menghadapinya. Tentu saja, yang terpenting adalah mereka benar-benar mengalahkan lawan secara langsung. Sungguh sikap yang agung dan mendominasi. Depresi yang telah tersembunyi di hati saya selama bertahun-tahun semuanya menjadi bersemangat tinggi. Ya, pikirkan tentang dikejar oleh mereka sebelumnya. Siapa yang akan tahu bahwa pemburu kelas atas sering muncul sebagai mangsa? Kami adalah pemburu teratas. Lotus juga berkata dengan bersemangat. Pada awalnya, beberapa orang dikejar dan dipermalukan. Lotus bahkan berpikir bahwa jika dia ditangkap oleh seseorang, dia pasti akan mati. Akibatnya, terjadilah pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Xiaonu juga menunjukkan ekspresi kagum, menatap Han San Qian dengan malu-malu, dan berkata, bagi kami, orang-orang berpakaian hitam ini sebenarnya adalah larangan kami. Mengenai larangan itu, kami selalu patuh dan tidak pernah menyentuh batas bawahnya. Saudara San Qian tidak hanya berani menyentuhnya, tetapi juga menyelesaikannya dengan jumlah orang yang sangat sedikit. Itu benar-benar mengejutkan. Raja Naga Tua itu juga tersenyum. Dia sebenarnya telah berhubungan dengan para dewa sejak lama, jadi dia secara alami memahami keinginan para dewa. Dalam keadaan seperti itu, dia sangat jelas bahwa Han San Qian jelas bukan orang biasa. Namun, Raja Naga Tua itu tidak pernah menyangka bahwa batas Han San Qian akan begitu keterlaluan dan begitu menakutkan. Sebenarnya, masih ada alasan untuk memimpin para pelaut untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bagaimanapun, para pelaut masih memiliki jumlah dan fondasi yang begitu besar. Namun, operasi selanjutnya keterlaluan. Hanya satu orang, dengan hanya beberapa burung pipit, secara langsung menyelesaikan serangan sepihak terhadap ratusan ribu musuh. Meskipun pertarungan keseluruhan berlangsung selama sehari, pada kenyataannya, tidak banyak orang berpakaian hitam yang terbunuh, tetapi terkadang itu tidak hanya ditentukan oleh korban. Setidaknya untuk saat ini, yang lebih penting adalah bahwa itu benar-benar mengenai moral musuh. Musuh dipukul habis-habisan tanpa amarah, dan bahkan mundur dengan patuh, yang sudah cukup mengagumkan. Jika dia memikirkannya secara normal dalam
Keadaan normal, Raja Naga Tua tidak akan pernah berani memikirkan situasi ini. Kemiskinan membatasi imajinasi orang, dan hal yang sama berlaku ketika mereka tidak kompeten. Han Sanqian tersenyum lembut, menatap semua orang, dan berkata, untungnya, saya telah memenuhi misi saya dan berhasil menyelesaikan semua tugas terkait. Saya tidak mengecewakan Anda. Han Sanqian tahu bahwa mereka mungkin tidak dapat memahami banyak pengaturannya, jadi sebenarnya, mereka selalu memiliki beberapa pendapat berbeda tentang beberapa pengaturannya. Sekarang, awan telah cerah, dan semua keraguan akhirnya berakhir dengan memuaskan. Semua orang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka yang sedikit ragu sekarang menundukkan kepala karena malu. Ngomong-ngomong, Tuan Han, sekarang musuh telah mundur, apa rencana Anda selanjutnya? Kepala desa tua itu menatap Han Sanqian. Pada saat ini, yang lain juga menatap Han Sanqian. Bab 6214 Makam Kuno. Meskipun mereka melarikan diri, jumlah mereka masih cukup banyak. Dengan kata lain, orang-orang ini masih memiliki vitalitas dan kemungkinan besar akan kembali di masa mendatang. Sekarang setelah kita melawan mereka seperti ini, pada dasarnya kita telah membentuk perseteruan besar. Selama mereka memiliki kesempatan untuk kembali, mereka pasti akan menjadi pengganggu bagi kita di masa mendatang. Haruskah kita membicarakannya setelah malam tiba dan melihat apakah ada cara untuk mengalahkan mereka lagi? Kata Raja Naga Tua. Bahkan jika kita tidak dapat sepenuhnya membasmi orang-orang berpakaian hitam ini, setidaknya kita harus membuat orang-orang ini membayar harga yang mahal. Jika mereka ingin kembali, mereka harus membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Belum lagi betapa sulitnya menghadapi orang-orang ini, bahan-bahan kepala desa sebenarnya tidak cukup sekarang. Artinya, bahkan jika Han Sanqian menghabiskan banyak upaya untuk menemukan mereka, sebenarnya sulit untuk menyebabkan kerusakan yang efektif pada mereka. Oleh karena itu, sulit untuk terus mengejar dan membunuh mereka secara teknis. Berikutnya adalah situasi rasional. Orang-orang ini tetap tidak dapat dihancurkan. Anda dapat membuat mereka kehilangan banyak orang dan tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman, tetapi Anda tidak dapat membiarkan mereka punah di sini. Han Sanqian telah menemukan bahwa dunia di sini adalah susunan raksasa Yin dan Yang, yang berarti bahwa segala sesuatu di dalamnya terbentuk menurut kombinasi Yin dan Yang yang lengkap. Jika suatu hari sesuatu menyebabkan keseimbangan itu rusak, maka dunia ini mungkin menghadapi dua hasil. Yang pertama adalah bahwa energi Yin sepenuhnya ditekan dan energi yang meningkat. Dalam keadaan seperti itu, seluruh dunia mungkin runtuh dan lenyap. Hasil lainnya adalah bahwa karena tidak ada hal-hal Yin seperti pria berpakaian hitam, energi yang raksasa yang sudah ada akan mengembun menjadi makhluk jenis lain. Berdasarkan prinsip bahwa Yin dan Yang adalah dua kutub, makhluk-makhluk ini juga akan menyebabkan kerusakan besar di sini. Itu seperti membunuh seekor singa, tetapi melahirkan seekor harimau, herbivora tetap akan menjadi makanan. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin menyelesaikan masalah bagi orang-orang ini sepenuhnya, hanya ada satu cara. Yaitu dengan menghentikan sepenuhnya rangkaian ini, dan kemudian membawa orang-orang di sini ke dunia luar, sehingga mereka dapat hidup dengan damai dan puas di dunia luar. Inilah solusi yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, ada masalah lain yang sangat penting. Yaitu tanah. Han Sanqian melirik semua orang dan berkata, rencana selanjutnya adalah masuk ke bawah tanah. Jika banteng aneh itu ingin mengikutinya, dia juga perlu mencari tahu apa yang ada di bawah tanah. Secara kebetulan, untuk membantu penduduk desa dan pelaut, dia juga perlu membuka kunci bawah tanah. Ini adalah rencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu, menghemat waktu dan tenaga. Mendengar keputusan Han Sanqian, banteng aneh itu jelas sedikit terkejut, Tuan Han, apakah Anda sudah memikirkannya? Anda ingin masuk jauh ke bawah tanah. Sejauh yang saya tahu, situasi di bawah tanah sangat rumit. Bahkan jika Anda telah menjaga kuburan selama bertahun-tahun, pada kenyataannya, Anda baru menggores permukaan bawah tanah. Sangat sulit untuk masuk jauh ke bagian terdalam. Kuncinya adalah itu juga sangat berbahaya. Han Sanqian juga tahu bahwa bukan ini yang ditakuti banteng aneh itu. Terus terang, binatang purba seperti dia lebih suka dipukuli sampai mati daripada menjadi keras kepala.
Status mereka menentukan sikap mereka. Namun, banteng aneh itu tetap berkata dengan sangat khawatir, yang juga menunjukkan bahwa bawah tanah itu mungkin sangat suram dan menakutkan, dan sangat kuat. Han Sanqian mengangguk, melirik semua orang, dan kemudian berkata dengan hati-hati, saya yakin Anda juga telah mendengar apa yang dikatakan banteng aneh itu. Di bawah tanah itu sangat berbahaya. Jika kita ingin pergi ke sana, apalagi Anda, saya khawatir bahkan saya mungkin tidak dapat menjamin keselamatan. Jadi, maksud saya adalah beberapa dari Anda tidak dapat pergi. Mendengar ini, wajah banyak orang sebenarnya sedikit aneh. Mereka penasaran dan ingin pergi, tetapi mereka juga merasa santai karena tidak dipanggil berarti tidak ada bahaya. Tetapi tidak peduli apa, pada kenyataannya, kita harus menaturalisasi lagi. Kepala Desa Tua. Raja Naga Tua. Setelah mendengar suara itu, kedua orang itu saling memandang dan mengangguk serempak, saya menunggu. Ikuti perintah saya. Han Sanqian memerintahkan. Kedua orang itu segera membungkuk, sesuai perintah Anda. Bab 6215 Pengaturan Akhir. Tidak seorang pun dapat mengetahui bahaya apa yang ada di bawah gunung. Saat kita turun, itu akan sangat berbahaya. Itu berada di bawah tanah. Secara alami, begitu ada suara, tanah juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, orang tidak dapat tinggal di makam kuno. Setelah tanah berguncang dan gunung bergoyang, tempat pertahanan yang biasanya kokoh akan benar-benar menjadi kuburan, mengubur semua orang sepenuhnya. Oleh karena itu, Han Sanqian berencana untuk mengubah posisi orang lain setelah mereka masuk. Para pelaut harus kembali ke air untuk sementara waktu. Guncangan tanah pasti sangat kuat di tanah, tetapi jauh lebih baik di dalam air. Meskipun gempa bumi akan menyebabkan tsunami di seluruh danau, kerusakan akibat guncangan di air relatif jauh lebih baik daripada di tanah. Setidaknya bagi para pelaut, seperti ini. Tentu saja, para pelaut dapat memiliki kebebasan maksimum dan kekuatan penuh di dalam air, yang juga membantu mereka menghadapi berbagai bahaya. Bagaimana dengan penduduk desa? Kuer tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jelas, dia tahu bahwa Han Sanqian sudah mulai membuat persiapan di lapangan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lebih banyak tentang keselamatan penduduk desa. Bagaimanapun, dia pernah bertemu dengan penduduk desa sebelumnya, jadi wajar saja, Kuer relatif khawatir tentang keselamatan mereka. Han Sanqian tidak langsung menjawab. Sebenarnya, penduduk desa memang masalah besar. Mereka tidak memiliki kultivasi dan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka menghadapi bencana alam, korbannya akan sangat besar. Tidak banyak orang di desa. Jika korbannya masih banyak, pada dasarnya sama saja dengan menghancurkan mereka. Oleh karena itu, mereka harus membuat pengaturan yang tepat. Masalahnya sekarang adalah bahwa menurut banteng aneh itu, dunia pegunungan dan sungai sebenarnya adalah bagian dari makam kuno. Selama kita masuk ke bawah tanah, begitu terjadi kecelakaan, dunia akan terpengaruh di mana-mana. Tidak baik bersembunyi di tanah, tidak baik bersembunyi di pegunungan, tidak baik dimanapun. Han Sanqian masih berharap untuk menemukan tempat aman yang cocok bagi mereka secepatnya. Namun untuk sesaat, Han Sanqian benar-benar tidak dapat memikirkan tempat manapun. Melihat wajah Han Sanqian yang penuh kekhawatiran, Raja Naga Tua itu membungkuk dan berkata, Tuan Han, apakah Anda ingin menyerahkan penduduk desa kepada kami untuk perlindungan? Perdana Menteri kura-kura segera menggema, meskipun orang tidak dapat bernapas di dalam air, ada pengecualian di Istana Air. Istana Air ada di dalam air, tetapi tidak bergantung padanya. Istana Air sebenarnya seperti istana manusia di dalam air. Istana Air dikelilingi oleh air di semua sisi, tetapi tidak terganggu oleh air. Secara keseluruhan, Istana Air mirip dengan kehidupan di darat. Tuan Han, apa yang dikatakan Perdana Menteri saya adalah Istana Air cukup besar untuk menampung semua orang di sebuah desa. Jika penduduk desa ditempatkan di sana, itu akan cukup nyaman. Kedua, ada banyak pelaut di dekat Istana Air. Begitu ada bahaya, pelaut kami juga dapat melindungi keselamatan penduduk desa. Dengan cara ini, dengan dua pendekatan, saya yakin bahwa korban jiwa penduduk desa dapat diminimalkan semaksimal mungkin.
Kura-kura tua itu memikirkannya dan berkata, saudaraku, apa yang dikatakan Raja Naga Tua itu masuk akal. Ini memang cara terbaik. Han Sanqian memikirkannya dengan saksama dan mengangguk. Istana air dapat memberikan asuransi ganda bagi penduduk desa, dan ada juga keuntungan alami. Bahkan jika dia dan yang lainnya relatif tenang dan aman di bawah tanah, jika orang-orang berpakaian hitam itu datang untuk membalas dendam, para pelaut di dalam air juga dapat melindungi penduduk desa semaksimal mungkin. Tentu saja, para pelaut juga dapat melawan mereka secara langsung. Berdasarkan ketiga poin ini, Han Sanqian menentukan serangkaian rencana ini. Baiklah, penduduk desa akan dimukimkan kembali sesuai dengan metode ini. Han Sanqian menentukan serangkaian rencana ini. Setelah menjelaskan semua ini, Han Sanqian dapat pergi ke bawah tanah dengan tenang. Dengan bagian belakang yang aman, Han Sanqian mulai bertanya-tanya dunia seperti apa yang ada di bawah tanah.